Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami pada aplikasi ABSS Mayop dengan studi kasus penjualan ATK dan jasa pada PT Toko Olah Jasa ATK. Di sini kami kelompok 1 beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Paulus Marlito Pakpakan dengan NIM 11220265, kemudian Rizky Dwi Wijay Yayanti dengan NIM 11220049, kemudian ada Raffi Seprinando dengan NIM 11220005, kemudian ada Yulia Pratiwi dengan NIM 11220154, kemudian ada Fernando Filemon dengan NIM 11220275. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah proses pengerjaan studi kasus kami pada aplikasi ABSS Mayop. Nama saya Yulia Pratiwi, NIM 11220154. Ini ada open digunakan untuk membawa file yang telah dibuat. Cerata digunakan untuk membuat file dan data perusahaan yang baru. Explore digunakan untuk membuka file contoh yang telah disediakan oleh MYOB. Whatnot digunakan untuk melihat fitur-fitur update yang terbaru pada MYOB. Exit digunakan untuk mengakhiri atau menutup program MYOB. Pencet Exit. Terus ketik olah jasa ATK. Alamatnya Jalan Mula nomor 25 Perwira 1721. Nomor teleponnya 025 05495475. Selanjutnya 025 0549 547 665. Emailnya olah jasa ATK. Tahunnya 2022.
bulannya Desember, 1 Januari, ini ada lalu kita kesini setrum, terus Cengklis. Ke Windows, lalu ke sini klik ini, oke. Perkenalkan, nama saya Raffi Seprinando dengan NIM 11220005, kelas 11 3A05. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengelola data akun. Pada langkah-langkah menghapus akun yaitu kita pilih Command Center, pilih akun, kemudian akun list, data akun yang saya hapus yaitu yang pertama payroll cekue akun, cash drawer, dan less proof for the full debts. Selanjutnya kita akan memasukkan mata uang. Kita pilih list, lalu kita pilih currency. Mata uang yang kita bikin yang pertama yaitu rupiah, exchange rate-nya 1000. Yang kedua USD atau United States Dollar, kodenya USD, simbolnya US, exchange rate-nya 15.640. Selanjutnya kita akan mengedit data akun. Kita masuk ke menu account list. Selanjutnya kita pilih yang mau kita ubah. Yang pertama cekue akun menjadi cash, cekue akun menjadi cash. Selanjutnya petty cash menjadi bank BCA. Bank BCA. Selanjutnya
undeposit fund menjadi undeposit cheque. Ini menjadi undeposit cheque. Selanjutnya trade debtor menjadi trade debtor. Selanjutnya trade creditor menjadi trade creditor. Lalu kita close. Selanjutnya data akun baru. Data akun baru, kita masuk ke menu account list. Yang pertama cash atau USD. Yang pertama cash menjadi DP-nya bank. Yang kedua cash SDX yang menjadi bank. Yang ketiga bank BRI, DP-nya menjadi bank. Bank USD, DP-nya menjadi bank. Bank US atau exchange menjadi bank. Trade debtor menjadi account receivable, dan trade creditor menjadi account receivable juga. Selanjutnya trade creditor menjadi account receivable. Trade creditor US atau exchange menjadi account payable, dan begitu seterusnya. Kita pilih account name-nya, lalu kita ubah TP akunnya. Lalu kalau kita mau bikin new akun, kita pilih new, lalu kita masukkan di sini, lalu kita close. Ya, selanjutnya kita mau bikin data pajak atau tax kode. Kita pilih list, lalu kita pilih tax kode. Yang pertama pajak pertambahan nilai, tipenya value add tax, rate-nya 10%. Lalu yang kedua non taxable, tipenya sales tax, rate-nya 0%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu kita close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Dwi Wijianti, NIM 11220049. Ingin menjelaskan cara pengerjaan untuk bagian jobs, kategoris, price, data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Pertama, untuk jobs kita langsung ke menu list. Kemudian ini jobs, klik jobs. Kemudian ini karena sudah dikerjakan, saya jelaskan untuk cara pengerjaannya. Klik edit. Untuk bagian list yang ini kita edit karena sudah dikerjakan. Di sini saya akan menjelaskan untuk job information-nya, itu detail jobnya, job number-nya P dengan keterangan job name produk. Kemudian klik OK. Kemudian bagian service itu job number-nya S dengan job name-nya service. Klik OK. Kalau sudah, kita close. Kemudian selanjutnya untuk bagian kategoris ini karena sudah dikerjakan juga, jadi cara pengerjaannya, cara mengisi kolomnya itu kategori ID kita ketik A, kemudian kategori name-nya ATK, kemudian klik OK. Untuk yang selanjutnya juga kategori ID-nya J, kategori name-nya diisi jasa, kemudian OK, kemudian di close. Kemudian selanjutnya
list. Ini di bagian custom list dan field names. Klik price level. Nah, untuk di sini kita cukup mengisi yang price levelnya ini di level A dan level B. Level A-nya IDR, untuk level B-nya USD. Kemudian klik OK. Kemudian selanjutnya untuk data pelanggan kita ke cart list. Untuk data pelanggannya beberapa juga sudah diisi. Jadi untuk saya tinggal menjelaskan untuk cara pengisian data pelanggannya. Contohnya seperti PT Jaya. PT Jaya itu card tipenya customer. Kemudian klik kita tulis di sini namanya PT Jaya, untuk card ID-nya C001. Alamatnya Jalan Mangga 10, Bogor. Kemudian currency-nya kita pakai rupiah atau IDR. Klik OK. Kemudian CV Bima. Yang ini card tipenya customer, untuk namanya CV Bima. ID-nya kita isi C002 dengan alamat Jalan Rambutan 2, Jakarta. Currency-nya kita pakai rupiah. Kemudian klik OK. Selanjutnya untuk ini tipe ID-nya masih menggunakan customer, namanya Yan. Untuk ID-nya C003 dengan alamat Jalan Mulia 30, Bogor. Klik OK. Selanjutnya untuk CV untuk PT Pustaka edit. Di sini kita isinya supplier dengan nama PT Pustaka. Card ID-nya V001 dengan alamat Jalan Raya Bekasi. Currency-nya masih menggunakan rupiah. Klik OK. Kemudian CV Bunga menggunakan tipe supplier. Card ID-nya V002, alamatnya Jalan Gelap Bekasi. Currency-nya menggunakan rupiah lagi. Klik OK. Untuk selanjutnya awak, card tipenya supplier. Kita tulis awak di sini namanya. Kemudian card ID-nya V003, alamatnya Jalan Apel, Jakarta. Currency-nya yang ini menggunakan USD ya. Klik OK. Kemudian kita mengisi bagian employee atau karyawan. Di sini card tipenya tinggal diganti employee, namanya Ola dengan ID-nya E001, alamat Jalan Kejaksaan Agung, Tangerang. Klik OK. Oh iya, ini currency-nya rupiah ya. Oke. Kemudian mail-in, caranya masih sama. Di sini menggunakan tipe employee, namanya mail-in, card ID-nya E002. Untuk alamatnya di sini Hakim 61, Jakarta. Currency-nya IDR. Oke. Selanjutnya Yanti, tipenya masih employee juga, caranya sama. ID-nya E003 dengan alamat Jalan Boleh, Tangerang. Currency-nya menggunakan IDR. Untuk selanjutnya ini sudah semua. Kalau sudah kita close. Kemudian untuk bagian neraca saldo itu kita klik di bagian setup, kemudian di balance, di account opening balance.
sini sudah terisi. Kita isi sesuai soal dengan awalan isi copying equip at cost 60. Jadi tinggal di input saja nominalnya, di sini sudah terinput. Kemudian copying equip account debt minus 6 juta, furniture dan fixture cost-nya 10 juta. Furniture fixtures account debt-nya 1 juta. Kemudian ini kosong. Cash IDR-nya 50 juta, untuk cash USD-nya 3.000, cash USD exchange-nya 46.917 juta. 46.917.000 rupiah. Kemudian bank BCA-nya 30 juta, bank BRI 20 juta, bank USD-nya 3.000, bank USD exchange-nya 0, trade creditors-nya 14.500, inventory-nya 0, trade debtors USD 150 rupiah, trade debtor USD exchange-nya 2.345.850, deposit paid-nya 0, undeposit check-nya 0, prepayment 0. Untuk yang diisi itu aja, kemudian klik OK. Baik, untuk penjelasannya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Filemon dengan NIM 11220275. Di sini saya akan melanjutkan pekerjaan dari Rizky Dwi Wijayanti. Di sini saya akan mengerjakan saldo piutang, saldo hutang, dan inventory. Langkah pertamanya saya akan mengerjakan saldo piutang. Untuk mengerjakan saldo piutang, kita akan masuk dalam setup, klik balance, kemudian customer balance. Di sini kita memiliki 3 customer dengan nomor invoice 1, 2, dan 3. Invoice pertama ditunjukkan kepada PT Jaya, invoice kedua kepada CV Bima, dan invoice ketiga kepada Yan. Di sini kita akan mengerjakan invoice pertama, itu PT Jaya. Langkah pengerjaan adalah kita input customer name PT Jaya, kemudian masukkan terms, invoice-nya 01, masukkan date-nya yaitu 30 Desember 2022, kemudian masukkan total income tax-nya seharga 2 juta, aktifkan tax code PPN-nya. Di sini kami masih menggunakan PPN 10%, bisa dilihat. Kemudian aktifkan job-nya yaitu service dan kategorinya jasa. Jika sudah sesuai, samakan. Kemudian kita rekam. Terus invoice yang kedua kepada CV Bima. Langkah pengerjaannya sama dengan kepada PT Jaya, yaitu masukkan customer name, termsnya, nomor invoice, tanggal, dan total include tax-nya sebesar 1 juta rupiah dengan PPN yang masih sama, tax code-nya PPN 10%, dengan job-nya service, kategori jasa. Kemudian kita masuk pada Yan, use customer, masih sama, customer namanya disesuaikan dengan data yang ada, yaitu Rian, invoice nomor 3 dengan tanggal 30 Desember 2022, total include tax-nya sebesar $200, dikenakan tax code PPN 10%, jobnya masuk dalam service, kemudian use,
dan kategori jasa, kemudian use, kemudian klik OK. Dilihat jika hasil pengerjaan sudah beres, di sini akan tampil untuk customer name CV Bima dan PT Jaya dengan kelas currency rupiah IDR. Di sini ada card ID-nya dan amount-nya. Untuk melihat Yan, kenapa dia tidak ada di currency IDR di sini? Karena dia masuknya dalam kelas currency dolar. Untuk melihatnya kita hanya perlu mengklik tombol tanda panah ke bawah ini di currency rupiah. Kemudian kita pilih currency-nya United States Dollar Amerika, use currency. Nah, di sini akan terlihat customer name bernama Yan dengan card ID-nya dan amount-nya $200. Oke, berikut tadi hasil pengajian dari saldo piutang. Saatnya kita masuk dalam saldo hutang. Langkahnya masih sama, klik setup, balance, kemudian masuk dalam supplier balance. Di supplier balance ini untuk saldo hutang terdapat 3 juga nama-nama yang masuk, yaitu pertama, invoice pertama ditunjukkan kepada PT Pustaka, invoice kedua ditunjukkan pada CV Bunga, dan invoice ketiga ditunjukkan kepada Awak. Kita pencet dulu PT Pustaka. Langkah-langkahnya seperti halnya dengan customer, yaitu supplier name-nya dimasukkan. Invoice pertama kepada PT Pustaka, kita masukkan PT Pustaka. Yang kedua kita tulis PO-nya, yaitu invoice 01 dengan tanggal 30 Desember 2022 dengan total include tax-nya sebesar 8 juta rupiah. Kita masukkan tax code PPN-nya sebesar 10%, kemudian use tax code, kemudian job-nya masuk dalam kelas produk, kita use job, dan kategorinya termasuk dalam kelas ATK, kita use kategori. Setelah sudah, jangan lupa kita record. Setelah pengerjaan PT Pustaka, saatnya kita lanjut kepada pengerjaan CV Bunga. Klik dan cari CV Bunga, use supplier, masukkan nama suppliernya yaitu CV Bunga dengan termsnya, kemudian nomor invoice PO-nya 02 dengan tanggal sama 30 Desember 2022 dengan total include tax sebesar 6.500.000 dengan PPN 10%, termasuk dalam job, produk, use, job, kemudian lanjut ke kategori dengan kelas ATK, use kategori. Klik record atau OK. Selanjutnya kita akan masuk dalam invoice ketiga yang ditujukan kepada Awak. Klik tanda panah di bawah sebelah kanan CV Bunga, cari Awak, kemudian use supplier, supplier name-nya masukkan Awak dengan terms-nya juga jangan lupa di-include-kan dengan invoice 03 tanggal 30 Desember 2022 dengan total include tax-nya sebesar $150, dikenakan tarif PPN sebesar 10% dengan job, produk dengan kategori ATK. Kemudian kita rekam. Jika sudah, data akan tersimpan seperti berikut. Ini ada supplier name CV Bunga dan PT Pustaka dengan card ID-nya masing-masing yang telah tertera dengan amendu. Di sini mereka masuk dalam currency rupiah, sehingga total purchase yang dihasilkan 14.500.000. Untuk Awak dia ada di kelas US dollar. Kita hanya tinggal mengklik ini dan memindahkannya dalam klasifikasi US dollar. Kemudian use currency. Di sini Awak akan terlihat
supplier name-nya, card ID dan menunya. Total purchase besar $150. Langkah selanjutnya kita akan masuk dalam inventory persediaan barang-barang yang dijual pada toko olah jasa ATK. Ini kita masuk dalam inventory, kemudian item list. Sini kita klik new. Di sini ada 12 item yang dijual di toko olah jasa ATK, dan saya akan menginput ke 12 data barang yang dijual. Ini saya akan menginput item yang pertama, yaitu dengan item number B01 dengan name ballpoint Joico. Oke. Kemudian I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item itu diklik semua tiga-tiganya sampai muncullah tanda cost of sales account, income account for tracking sales, assets account for item inventory. Kemudian untuk costnya kita kasih di klasifikasi paper purchase, income account for tracking salesnya di photocopy, dan asset account for item inventory-nya di inventory. Kemudian di buying details-nya, buying unit misalnya diisi lusin karena di toko kami menjualnya lusinan. Number of item per buying unitnya 1. Dan selling detail, di sini base selling price-nya di harga Rp31.280. Selling unit misalnya lusin, dan number of item per selling unitnya 1. Untuk rupiahnya disamakan saja dengan base selling price. Nah, di sini USD-nya di harga jual USD-nya setara dengan $2. Jika sudah, klik rekam, oke. Begitupun selanjutnya. Kita masuk ke data berikut dari B02 sampai B012. Ketika datanya sudah ada, bisa kita lihat di item list. Nah, ini adalah data-data item number yang terjual di toko kami atau yang kami sediakan. Bisa dilihat ya, ada 12 item number termasuk dengan sell price-nya. Kemudian kita bisa close. Kita masuk ke set item price. Nah, ini dia tampilan sederhananya dari ke-12 item number yang dijual di toko kami, mulai dari ballpoint Joico 1000, map clear Daichi A4, stabilo, pensil, lakban besar, buku tulis 38, buku tulis 58, buku gambar A5, buku gambar A3, map folio, penggaris, staples. Dengan current price-nya bisa dilihat semuanya terisi dan sesuai data. Klik OK. Kemudian kita masuk dalam count inventory. Di item number ini termasuk dalam data count. Di sini kita hanya tinggal menyesuaikan saja ya, sesuai dengan stok yang tersedia di toko kami. Misalnya item number ballpoint 01 dengan item name ballpoint Joico 1000, kami menyediakan 152 lusin di toko kami. Kemudian berikutnya dengan data-data yang berikutnya juga sama, ada 250 lusin sampai 150 lusin. Kemudian bisa diklik adjust inventory. Kemudian setelah semua terinput semua datanya, kita klik adjust inventory. Oke, di sini karena saya sudah merekam hasil dari item-item number yang dijual di toko kami. Mungkin nanti setelah di adjust inventory, teman-teman bisa mengklik default adjustment account-nya itu. Nanti di situ ada keterangan setelah Anda mengklik adjust inventory. Kemudian dipilih klasifikasinya, yaitu inventory. Kemudian ada bacaan opening balance. Jika sudah sesuai, diklik record ya teman-teman.
Untuk langkah-langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Paulus Marini 24, NIM 11220265. Oke. Pada bagian transaksi pertama ada transaksi penerimaan pas masuk. Oke, kita langsung aja masukin pilih modul sales, terus receive payments, kita masukin customernya, namanya PT Jaya, lalu kita ubah HM 0101 tanggal 1 ini 2022. Nah, terus invoice, lalu kita masukin jumlah yang dibayarkan sebesar 2 juta. Untuk membayar dengan cash, lalu kita rekam. Oke, sudah masuk. Jadi tadi telah dibayarkan sebesar 2 juta ya. Tadi balance-nya 50 juta, sudah masuk ya 2 jutanya. Selanjutnya transaksi yang kedua adalah olah jasa membayar gaji karyawan atas nama olah sebesar 5 juta. Ini ke akun, terus record jurnal entry, lalu masukkan sesuai modul tanggal 03 bulan 1 2022 melakukan pembayaran gaji atas nama olah. Lalu selanjutnya untuk akun 6 nih, untuk membayar gaji karyawan tersebut sebesar 5 juta. Untuknya tidak ada kosongan, lalu dibayar dengan cash sebelah kredit. Nah, lalu klik record. Oke. Selanjutnya transaksi yang ketiga ada penjualan secara kredit menggunakan mata uang rupiah dengan nama PT Amex. Dia di sini menjual kepada customernya yang bernama PT Amex.
itu pilih modul sales, lalu enter sales atas nama BNEA Match. Karena tidak ada maka kita buat yang baru namanya BNEA Match. Klik OK, kita masukkan BNEA Match. Untuk terminnya untuk terminnya kita buat desa, lalu klik OK. Setelah itu nomor invoice FJK 0401 tanggal 4 Januari 2022 customer EO selanjutnya kita ubah ini layout menjadi item. Nah, dia menjual sebesar 50, pembelian B03 Stabilo. Hasilnya diganti pajak tambahan nilai, lalu dia menjual penggaris jumlahnya 2 penggaris. Setelah itu kategori dia adalah ATK. Lalu klik simpan. Untuk melihat transaksi tersebut kita bisa melihat di transaksi jurnal, lalu tanggalnya tanggal 1 bulan 1 hingga tanggal 1 bulan 2. Nah, ini adalah transaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya transaksi yang keempat adalah penjualan kredit menggunakan mata uang asing pada tanggal 5 Januari atas customer nama Mega Asa. Kita masuk ke sales, enter sales, lalu kita ubah layout menjadi item. Kita pilih nama customer Mega Asa karena di sini tidak ada maka kita buat new. Untuk mata uangnya kita ganti menggunakan USD karena dia menggunakan mata uang asing. Klik OK, lalu customernya kita pilih, ubah layoutnya jadi item. Selanjutnya invoice-nya FJK 05.
lalu ubah jadi PPN. Terus barang kedua ini kosongkan jumlahnya dong. Ubah jadi produk, lalu ubah jadi PPN. Kalau sudah maka klik record. Selanjutnya transaksi yang kelima, penjualan online menggunakan mata uang rupiah. Selanjutnya transaksi penjualan online menggunakan mata uang rupiah atas nama PT Gala pada tanggal 7 Januari. Sales, karena dia tidak ada maka kita buat baru. Currency-nya IDR, pas, oke. Ubah layout menjadi service. Pilih PT Gala. Input semua datanya. Buat tanggalnya jadi 7 lalu print. Ubah ini jadi printing service. Harganya jika sudah dimasukkan lalu klik record. Selanjutnya transaksi yang ke-6 pada tanggal 10 Januari atas nama customer yaitu Yan. Kita input sales, ubah layout menjadi item, namanya Yan ya. Tanggal 11 jika sudah maka klik record. Selanjutnya transaksi yang ke-7 ada pembelian secara kredit menggunakan mata uang rupiah. Selanjutnya transaksi yang ke-7 ya, pilih mode purchase, enter purchase, ubah layout menjadi item atas nama supplier yaitu PT Pustaka.
setelah itu kita masukkan tanggal 11. Jika sudah, maka klik record. Selanjutnya transaksi yang ke-8, yaitu pembelian kredit menggunakan mata uang asing. Ini NFOX. Lalu supplier nama awak masukkan, tanggal 12. Lalu layout jadi item, jumlahnya berapa ya? 10. Item number, penggaris, harganya $3. Lalu milik produk, kategori, kita ubah jadi COD. Selanjutnya ubah ini jadi PN, terus record. Selanjutnya transaksi yang ke-9 menggunakan mata uang rupiah secara tunai. Menggunakan mata uang rupiah tanggal 13. Ini enter X, lalu ubah layout jadi item, atas nama TV emas. Emas dengan mata uang rupiah. Ya, kalau sudah, maka klik record. Selanjutnya transaksi yang ke-10, pembelian tunai menggunakan mata uang asing. Kita pilih NFOX atas nama awak, lalu terminal COD, tanggal
tanggal 15 ubah layout jadi item. Dua harganya $5. Untuk setelah itu klik record. Selanjutnya transaksi yang ke-11, pembayaran hutang menggunakan mata uang rupiah atau asing. Selanjutnya transaksi yang ke-11, pembayaran hutang menggunakan mata uang rupiah atau asing. Ini bank BCA. Atas nama PT Pusaka. Tanggal 17. Amonnya sebesar 8 juta. Karena di sini belum balance, maka kita buat di sini 8 juta. Klik record. Selanjutnya transaksi pembayaran piutang menggunakan mata uang rupiah atau asing. Selanjutnya transaksi yang ke-12, pembayaran piutang menggunakan mata uang rupiah. Pilih sales, risk payments, pilih XDR karena dia menggunakan rupiah atas nama PT Jaya. Tanggal 18 dengan menggunakan cash sebesar 2 juta. Record. Lalu transaksi dan pembelian, transaksi yang ke-13 yaitu pembelian menggunakan uang rupiah. Pilih NR pilih modul purchase NR purchase, lalu atas nama PT Pusaka. Pilih menjadi item, input sesuai, jumlahnya 10. Nah, jika sudah maka klik record.
Selanjutnya transaksi ke-14 yaitu return penjualan menggunakan mata uang rupiah atau asing. Selanjutnya adalah return penjualan menggunakan mata uang rupiah atau asing. Pilih modul sales and status. Atas customer bernama PT Gala. Ubah layout menjadi item. Ubah tanggalnya. Tanggal 20. $50 lembar. 50. Maaf ya, tadi itu bukan item jadi service. Sesuai dengan modul yaitu dikurangi 50.000. Jika sudah, maka klik report. Selanjutnya transaksi yang ke-15, pilih modul account, report journal entry, masukkan sesuai modul. Tanggal 31. Memonya adalah pencatatan office equipment bulan Januari. Pilih ini, lalu besar 1.500.000. Kredit. Nah, jika sudah, maka klik report. Selanjutnya adalah laporan, dimana itu ada ini ya. Kita buka, pilih report, account, kita besarkan, lalu pilih akun transaction laporan, dimana laporan ini akan kita lihat. Ini adalah tampilannya. Pada debitnya 14.500.000, 14.500.000 balance ya. Lalu klik close. Selanjutnya standar balance sheet, kita display. Jadi balance sheetnya itu di bulan
tanggal 12 Desember 2022. Di sini total asetnya sebesar 50 juta sekian. Lalu pada liability-nya totalnya sebesar 5 sekian. Terus ya, di sini juga balance ya, total di sininya balance. Flip close. Selanjutnya untuk melihat laporan profit loss ini bisa pilih income statement atau display. Nah, di sini teman-teman setting tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2022 pada tanggal 31 sampai tanggal 31 bulan 12 tahun 2022. Jadi di sini kelihatannya bahwa dia adalah untung ya, memiliki laba sebesar 52 juta sekian sekian sekian. Untuk melihat cash disbursement dan juga cash receipt, ini kita close, pilih reports, banking, lalu klik display. Nah, di sini adalah totalnya 8 juta ya pada tanggal 1 bulan 1 2022 hingga 1 sampai tahun 2022. Lalu untuk laporan yang cash receipt ini bisa diklik display. Jadi tanggal 1 bulan 1 2022 sampai tanggal 31 bulan 12 2022 dengan totalnya yaitu 4 juta. Sekian, terima kasih. Kalau selesai bentuk video presentasi kami, setelah kami sampaikan